Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wal yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzarin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ala tastamiluni fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dzar innaka dhaif wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha. Wa qala aidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Wa fi riwayatil ukhra an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum imra'atun maghzumiyatun saraqat. Faqalu may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa may yajtari'u aw wa may yajtari'u alaihi ala Usama bin Zaid. Faqallamahu Usama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasfa'u fi haddin min hududillah thumma qama fa khataba faqala innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihi al-had wa aimullahi law anna Fatimah tabna aw Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi ilmu hukum ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang prinsip, kemudian ruang lingkup, kemudian karakter dan tujuan dari hukum Islam. Ada 12 slide kita akan diskusi bersama terkait dengan topik ini ya. Diharapkan ini adalah sebuah tinjauan komprehensif mengenai fondasi normatif dan aplikatif dari syariat Islam tentu saja dalam konteks modern. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saifullah, kemudian Pak Agung, kemudian Pak Hartoyo, dan juga Pak Sandi, dan yang lainnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat ke-58. Ini adalah asas ya dalam hukum Islam. Ya, keywordnya atau kata kuncinya adalah wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl ya.
Apabila kalian itu menetapkan hukum, memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah menetapkannya dengan adil. Ya, konsep dari keadilan yang sifatnya memang universal di berbagai sistem hukum di dunia. Ya, kemudian dalam surat Al-Maidah ayat ke-8 ini juga kaitannya sama dengan kunu qawamina lillahi syuhada abil qist, ya, jadilah kalian itu penegak keadilan karena Allah, ya, menjadi saksi yang adil, ya. Kemudian walaya jrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil, maka i'dilu, berlaku adilah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, kemudian selanjutnya terkait dengan ruang lingkup dan juga prinsip dari hukum Islam dalam surat Al-Baqarah ayat ke-179. Ini adalah ayat tentang kisos, ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian itu bertakwa. Ya, ini kaitan dengan kisos, bahwa dalam kisos itu ada kehidupan, gitu ya. Nah, ini teksnya. Nanti secara kontekstualnya kita bisa diskusikan bersama. Ya, kemudian dari hadis Nabi SAW min sunnatin nabawiyah, riwayat pertama riwayat Muslim dari Abu Dzar, ya, ketika itu beliau itu meminta sebuah jabatan, ala tastamiluni, ya. Sama apa dikatakan itu, sungguhnya dikatakan apa, ya wahai Rasulullah SAW, berilah kepadaku amanah, ya, atau mungkin pekerjaan atau jabatan, ya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fadoroba biyadihi ala mangkibi, ya, beliau itu kemudian ya menolak, ya, menolak maksudnya itu mendorong dengan tangannya dan berkata, ya Abu Dzar, ya sebahai Abu Dzar, innaka dhaif, sesungguhnya engkau itu lemah, wa innaha amanah, sesungguhnya amanah itu, ya, jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamah, ya, pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali bagi yang menunaikannya dengan hak, melaksanakan kewajibannya. Ya, ini salah satu nasihat terkait dengan kepemimpinan, ya, kemudian juga amanah dan juga jabatan. Maknanya bahwa dalam riwayat yang dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ya. Setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk tanggung jawab dari jabatan, kedudukan, ya, dan juga pekerjaan yang kita lakukan. Ya, ini salah satu dari norma di dalam Islam. Ya, kemudian terkait dengan prinsip, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah bersabda bahwasanya la dororo wala diror, ya, janganlah, ya, menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. La doror, ya, doror itu berarti kita merusak diri kita sendiri, mungkin dengan meminum homer, gitu ya, konsumsi makanan yang tidak halal, tidak toyib, itu sama dengan doror, ya, memudorotkan diri sendiri, ya. Kemudian di hadis yang cukup panjang, ya, ujungnya di sini adalah lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokot la tu yadaha. Seandainya Fatimah, ya, ini istri apa ini, istrinya Ali bin Abi Thalib, ini putri dari Rasulullah SAW, ya, seandainya Fatimah binta Muhammad, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri sarokot, la tu yadaha, niscaya aku, yaitu Rasulullah SAW, ya, akan memotong tangannya, ya. Ini karena sebelumnya itu, ya, orang-orang Quraisy itu biasa ketika yang melakukan kesalahan itu adalah para bangsawan, tokoh utama, gitu ya, maka tidak dikenakan had. Tapi kalau umpamanya rakyat jelata, fakir miskin, orang biasa, kemudian baru dipotong tangannya. Maka dalam Islam itu keadilan, mau siapa saja, sampai kepada putri Nabi pun, ketika seandainya mencuri, gitu ya, maka itu akan dipotong tangannya. Ya, ini sebagai bentuk ketegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik ya, kita akan bicara tentang prinsip, ruang lingkup, karakter, dan juga tujuan dari hukum Islam. Ya, kita pahami bersama yang disebut dengan ususul qawaid ya, ususul qawaid atau prinsip-prinsip inti dari hukum Islam ya, bahwasanya hukum Islam minimal di sini ada tiga. Yang pertama adalah terkait dengan al-adalah atau al-adl ya, al-adlu ya, artinya itu keadilan. Kenapa keadilan? Karena dalam hukum Islam itu menjamin al-haq dan menolak al-zulm ya, meliputi impartialitas hakim dan pembuktian yang adil ya, artinya akan apa istilahnya itu akan membela, akan menegakkan kebenaran dan menolak dan menghukum segala bentuk kezaliman ya, fattaqul zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah ya. Jadi hati-hatilah dengan kezaliman. Jadi konsep keadilan di sini kan wad'usai ala mahalih ya, menetapkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau meletakkan sesuatu itu tidak pada tempatnya itu adalah zolim, ya. Sehingga kemudian lawan dari keadilan itu adalah kezoliman. Maka kita juga berhati-hati terhadap kezoliman ya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat sana. Nah, itu menjadi hal yang penting. Misalnya kemarin di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang apa namanya itu ya, tentang ta'adud zaujat gitu ya, tentang poligami misalnya gitu ya. Nah, kalau poligaminya itu adil ya silahkan karena hukumnya mubah. Tapi kalau umpamanya menzolimi ya, menzolimi istri-istri yang lain, nah, itu hati-hati. Karena kemarin saya cerita ada kisahnya ketika seseorang itu melakukan poligami kemudian ternyata melakukan kezoliman, ya saya lihat sendiri ternyata hukumannya bukan hanya di akhirat ya. Kalau di akhirat nanti itu akan apa, jalannya itu miring karena berat sebelah gitu ya. Sementara di dunia juga langsung gitu ya, karena mungkin doa dari orang-orang yang ditolimi itu kan tidak ada hijab. Jadi perlu berhati-hati terkait dengan lawan dari keadilan. Ini kita semuanya di fakultas di prodi ilmu hukum, maka tujuannya sudah sangat jelas ya, menegakkan keadilan ya, melawan ya segala bentuk kezoliman ya, teorinya. Tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan keadilan ini. Baik, kemudian yang kedua, ini yang perlu kita bahas lebih mendalam, yaitu terkait dengan maqasidus syariah, maksud dan tujuan syariat ya. Jadi syariat Islam itu hadir, itu ada untuk mewujudkan maqasidus syariah. Merujuk kepada pendapat dari Imam Asy-Syatibi Al-Muwafaqat dalam kitab Al-Muwafaqat, dan juga Imam Al-Ghazali ya dalam Al-Mustasfa beliau juga dalam Ihya Ulumuddin juga, beliau menyebutkan bahwa yang namanya maqasidus syariah itu ada lima ya, ada lima. Yang pertama adalah hifdzuddin ya, melindungi agama. Kemudian hibdun nafas, melindungi jiwa atau nyawa manusia. Kemudian hibdul akal, melindungi akal manusia, akal pikiran manusia, otak manusia. Ya, kemudian hibdun nasl, yang melindungi keturunan manusia, dan juga hibdul mal, melindungi harta ya, kepemilikan dari manusia secara umum ya. Ini konteks maqasidus syariah menurut Asy-Syatibi dan juga Al-Ghazali, termasuk sebenarnya sebelumnya ada Imam Al-Juwaini, kemudian yang terakhir itu adalah ada Ar-Raisuni yang bicara tentang maqasidus syariah. Tapi dalam konteks sekarang ini perkembangannya dari lima ini kemudian berkembang menjadi misalnya hibdul ird ya, menjaga, melindungi, melestarikan, mengembangkan dari kehormatan ya. Kemudian ada hibdul bi'ah, melindungi lingkungan. Nanti ada hibdul ada hibdul daulah ya, melindungi negara ya. Kemudian nanti ada hibdul iktisad, melindungi apa, ekonomi ya, perekonomian. Hibdul ummah, menjaga umat. Jadi itu teori tentang maqasidus syariah itu semakin berkembang. Intinya ketika ada suatu permasalahan yang di situ perlu adanya penjagaan, perlu adanya perlindungan, perlu adanya pelestarian dan juga pengembangan, pengoptimalan, disitulah ada maksud dan tujuan syariat atau yang disebut dengan maqasidus syariah ya. Oke, itu adalah maqasidus syariah. Nah, inti dari maqasidus syariah sendiri juga secara apa umum ya, secara
umum dan juga spesifik, artinya intisarinya gitu ya. Jadi sangat spesifiknya ya adalah kemaslahatan. Ya, kemaslahatan sendiri itu berprioritas kepada jalbul masalih. Ingat ya, ada istilah jalbul masalih. Jalbul masalih itu artinya mendatangkan manfaat. Jadi segala sesuatu yang memberikan manfaat, ya walaupun nanti lebih tepat sebenarnya maslahat, karena antara manfaat dengan maslahat itu biasanya berbeda ya. Berbedanya dalam artian manfaat itu lebih ke praktis, sementara maslahat itu lebih luas lagi, lebih mendalam dan lebih ke depan gitu ya. Ke depan itu maksudnya bukan hanya saat itu saja. Kalau manfaat kan sudah manfaat praktis langsung gitu ya. Kalau masalah itu lebih luas lagi termasuk ke depannya. Kenapa ada hibdul mal, melindungi harta manusia? Iya, karena jangan sampai harta itu istilahnya itu dizolimi atau harta itu diambil oleh orang yang tidak berhak. Ini kan banyak terjadi ya, banyak terjadi di mana kaitan dengan harta, kemudian termasuk ya korupsi juga ya, tindakan korupsi, kemudian juga apa ikhtilas gitu ya, merampok mungkin gitu ya, merampok uang negara gitu maksudnya ya. Nah itu adalah bagian mestinya yang apa harus diberikan hukuman ya. Hukuman seperti apa? Oh itu berarti dalam fikih jinayah ya. Oke, kemudian di perdata Islam itu kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau ditanya tentang konsep kemaslahatan, sebenarnya ada dua dimensi. Yang pertama adalah jalbul masali wa darul mafasid atau daful mafasid. Ada dua istilah ya. Jadi jalbul masali dengan darul mafasid. Jadi mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Ya, jadi ini sangat global sekali ya. Jadi semua hal, semua yang ada di dunia ini ya haruslah didasarkan kepada kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu sendiri apa? Adalah mendatangkan maslahah, ya jalbul masoli, ada maslahahnya dan darul mafasid, mencegah kerusakan. Ya, kenapa sih sekarang misalnya itu berbagai profesi itu harus disertifikasi? Ya, kenapa sih seorang dokter itu harus kuliah dulu 4 tahun, kemudian nanti mengambil profesi dokter, bahkan harus magang gitu ya. Ya, dosen juga harus minimal tuh sekarang S2. Kenapa? Ya agar tidak malpraktek. Malapraktek gitu ya. Ya, malpraktek itu bukan hanya dokter ya, tetapi juga bidan, termasuk perawat, termasuk juga dosen gitu ya. Ketika dosen itu mengajar tidak sesuai dengan kepakarannya, khawatir nanti terjadi malpraktek atau mungkin juga dosen yang mungkin istilahnya itu kemampuannya itu kurang, kemampuannya itu mungkin istilahnya itu masih baru gitu ya. Itu juga riskan juga ya mengalami malpraktek ya. Termasuk lawyer juga bisa jadi malpraktek, hakim juga ya bisa jadi gitu ya. Makanya kan ada sertifikasi, ada persyaratannya. Nah, itu untuk mencegah dari darul mafasid. Ya, menteri misalnya kalau menterinya tidak kompeten gitu ya, bukan di bidangnya ya sangat disayangkan gitu ya. Sangat disayangkan itu akan justru malah kerusakan yang terjadi. Nah, ini bahaya gitu ya. Dalam konteks sedikit cerewet ke politik. Tapi intinya semua profesi hendaklah didasarkan kepada jalbul masalih dan juga daf'ul masadid, mafasid. Jadi semua hal itu harus ada maslahatnya, mendatangkan semua kegiatan itu harus mendatangkan maslahat dan mencegah dari kerusakan atau kemudorotan. Nah, ini penting ya. Jadi tiga prinsip ini menyeimbangkan antara ketegasan teks ya dan juga pertimbangan kontekstual sehingga hukum Islam itu dia abadi ya, mau kapan saja di mana saja dalam keadaan bagaimanapun juga ya, itu dia bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena prinsip-prinsipnya juga universal ya. Keadilan jelas, kemudian tadi maqasidus syariah dia akan terus berkembang. Jadi tidak hanya yang 5 ini saja gitu ya, tidak hanya yang dikembangkan oleh Imam Ash-Shatibi dan juga Imam Al-Ghazali, tapi sekarang itu berkembang sekali. Misalnya kalau sekarang ada perlindungan korban dan saksi misalnya gitu ya, itu kan berarti harus ada hifadznya, harus ada perlindungannya. Kemudian sekarang ada komisi perlindungan anak misalnya gitu kan ya, perlindungan perempuan dan anak, perlindungan misalnya
tenaga untuk tenaga kerja urban misalnya, urban tenaga kerja ya, tenaga kerja yang di luar negeri misalnya, dan semua hal ya itu pasti ada kaitannya dengan Islam. Itu ya selalu diatur. Oke, ini adalah prinsip inti dari hukum Islam. Usus itu artinya jamak atau plural dari asas ya. Asas itu satu. Kalau usus artinya itu usus itu artinya apa? Banyak asas. Asas ya. Asas dari qawaid. Qawaid sendiri juga adalah jamak dari qaidah. Wah, ini harus belajar bahasa Arab nih ininya ya biar tahu ususul qawaid. 6. Nastamir, kita lanjutkan. Prinsip metodologis dan juga sosial. Kalau tadi bicara tentang prinsip tekstualnya, sekarang bicara tentang prinsip metodologis dan juga sosial. Yang pertama adalah kepastian hukum. Nah, ini pasti nyambung dengan mahasiswa di prodi ilmu hukum ya, bahwasanya keseimbangan antara ketegasan nas dan keluasan atau keluasan ijtihad. Ya, artinya ketika ada nas, kemudian ternyata realitasnya atau mungkin perkara hukumnya atau kejadian hukumnya gitu ya itu terjadi ternyata berbeda, maka nanti ada kaidah fikhiyah ya, contohnya adalah ada qawaidul khamsah. Nanti insya Allah kita akan belajar ke depan ya, artinya beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar tentang qawaid al fikhiyah ya. Jadi nanti salah satu kaidah fikhiyah itu ada lima kaidah usul yang disebut dengan apa, qawaid al-usuliyah atau kaidah usuliyah ya. Salah satunya yang paling penting itu adalah al-yaqinu la yazulu bisyak ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nanti pertama biasanya diawali dengan al-umuru bi maqasidiha. Al-umur bi maqasidiha ya. Jadi segala sesuatu tergantung kepada niatnya ya, karena merujuk kepada innamal a'malu bin niat ya. Misalnya kalau ada orang kejadian kemarin cukup banyak ya, seorang istri yang membunuh suaminya gitu ya, atau mungkin suami yang membunuh istrinya gitu ya, tapi kasus yang dua itu istri ya yang membunuh suaminya. Nah, ketika istri membunuh suaminya, ketika memang sengaja gitu ya, sengaja dalam artian dia memang sudah yakin sekali, sudah menyiapkan semuanya, kemudian memang berniat untuk membunuh. Itu kan berarti bi'imadin ya, dengan sengaja membunuh gitu. Maka ya hukumannya nanti kalau di Islam berarti dibunuh balik ya, kalau ahli warisnya itu ridho gitu ya, atau mungkin kalau dalam hukum pidana di Indonesia ya mungkin apakah nanti istilahnya itu dalam perkaranya itu dia akan dibunuh mati gitu ya, atau mungkin seumur hidup, atau mungkin hukuman yang cukup berat kalau memang sengaja. Tapi kalau bi ghairi imadin ya, tanpa sengaja, misalnya iya dia memang marah, dia memang kesel gitu ya, tapi kemudian tiba-tiba refleks gitu ya, dia nyiram pakai bensin gitu ya, kemudian dibakar gitu ya. Tapi ketika dibakar ternyata dia sebenarnya nggak tega, cuma karena kemarahan ya, karena kesel, karena kasusnya cemburu dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada unsur tidak tidak ada niat sebenarnya untuk membunuh gitu ya. Mungkin dia itu hanya karena kesel saja, cuman mungkin dilampiaskan gitu. Jadi tidak ada niat dari awal. Kalau niat dari membunuh kan dia sudah siapkan bensinnya, dia sudah siapkan udah pokoknya saya harus membunuh dia gitu. Nah, itu juga pasti akan memberatkan hukumannya. Jadi kepastian hukum ini terkait dengan bagaimana ketegasan nas di dalam Al-Qur'an dan juga keluasan ijtihad. Maksudnya keluasan ijtihad itu adalah ijtihad itu kan kalau zaman sekarang disamakan dengan putusan hakim ya. Walaupun nanti keputusan hakim ada istilah lagi itu kodok gitu ya, agak mirip ya, paling dekat sekarang gitu ya. Jadi maksud dari keluasan ijtihad itu adalah putusan yang memang tidak hanya didasarkan kepada teks ya, tetapi juga didasarkan kepada konteksnya atau realitasnya. Tadi contohnya ya, ketika seorang hakim memutuskan hukuman bagi seorang istri yang membunuh suaminya, ya otomatis kan oke, teksnya memang harusnya dibunuh gitu ya, dibunuh balik gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Mulai dari kalau dalam Islam kan ketika ternyata ahli warisnya itu ridho, kemudian maka diganti dengan diat gitu ya. Diat artinya apa namanya? Diat itu ya semacam uang inilah ya, kerohiman atau uang ganti rugi lah istilahnya, diat itu ya. Nah, atau mungkin memang dia juga apa, istri itu tidak ada niat untuk membunuh gitu ya. Mungkin hanya menakut-nakuti, mungkin hanya istilahnya itu mau apa namanya memberikan pelajaran gitu kan ya. Itu kan
bisa juga terjadi ya. Maka nanti masuk ke dalam kaidah yang pertama yaitu al-umuru bi maqasidiha. Kalau ini kaitan contohnya adalah nanti ada al-umuru bi maqasidiha, kemudian ad-dararu yuzal, kemudian al-masyaqqata jilibut taisir, kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyak sampai kepada al-adah muhakkamah. Itu kaidah yang lima yang jadi dasar. Nanti di bawahnya lagi ada lebih dari 40 bahkan terus berkembang dari kaidah-kaidah fiqhiyah atau qawaid al-fiqhiyah. Ya sekilas nanti kita akan bahas ke depan. Kaidah fikih itu adalah legal maxim. Islamic legal maxim ya jadi kaidah-kaidah yang diterapkan untuk kasus-kasus yang spesifik. Oke, itu adalah kepastian hukum. Yang kedua ada proporsionalitas ya artinya hukuman dan tindakan harus proporsional terhadap tujuannya ya kan ya. Jadi harus tahu ini sebenarnya hukumannya itu untuk apa gitu ya. Kalau dalam pembelajaran itu kan ini ada ujian yang sifatnya istilahnya itu apa learning assessment gitu ya ada sifatnya itu assessment yang sifatnya itu pembelajaran ada untuk istilahnya itu untuk mengukur ada juga sebagai bentuk punishment hukuman itu terjadi gitu jadi pastikan ini apakah retributif atau rehabilitatif ya jadi apakah dia memang untuk memperbaiki atau mungkin sekadar untuk istilahnya itu ya punishment lah hukuman gitu ya untuk pembelajaran ya untuk pelajaran gitu ya retributif dan juga rehabilitatif. Oke, kemudian yang ketiga ada konsensus dan rasionalitas nanti dalam Islam kayaknya pertemuan besok ya kita akan bahas tentang masadir wal adilatus syariah ya jadi konsensus dan rasionalitas itu berkaitan dengan ijma ya ijma itu adalah konsensus atau kesepakatan para ulama terkait dengan topik atau masalah hukum yang belum pernah terjadi di dalam Islam sebelumnya. Ya, dalam Islam sebelum itu belum pernah terjadi nih gitu ya. Gimana hukumnya? Seperti itu ya. Jadi ijma, konsensus, kemudian juga konsensus ini ijma itu sebagai kontinuitas ya artinya keberlanjutan dari hukum Islam. Ya, misalnya di Indonesia kan misalnya MUI memberikan fatwa tentang riba itu bunga bank itu riba dan riba itu haram gitu ya. Maka kemudian ada MUI sendiri sebenarnya kalau dia memang kumpulan itu menjadi ijma sebenarnya. Walaupun bentuknya itu kalau fatwa itu kan berarti ada jawaban. Kalau ijma itu ya kesepakatan ya kesepakatan dari MUI kemudian kalau dalam bidang ekonomi dan keuangan berarti ya DSN MUI gitu ya. Nah, selain juga ada rasionalitas atau analogi yaitu kias ya sebagai instrumen aplikatif. Nah, ini sebenarnya udah nyinggung-nyinggung nih, sudah dapat dua ya. Pertama, kalau kita ditanya sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian nanti kalau dalil hukum yaitu ijma dan kias. Selain nanti yang berikutnya ya. Kemudian juga kita mengenal dalam hukum Islam itu ada namanya pluralitas dan toleransi ya. Nanti beberapa negara termasuk Indonesia ini kan menerapkan namanya pluralisme hukum ya di mana hukum itu tidak tunggal tetapi terdiri dari beberapa elemen ya. Kalau di Indonesia hukumnya pasti pertama hukum Islam, kedua hukum adat, ketiga hukum Belanda dan juga sekarang ditambah hukum bukan hukum Belanda saja tapi hukum Barat gitu ya. Dari hukum Barat yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Jadi masing-masing ahli hukum ya ahli hukum Islam, ahli hukum adat, ahli hukum Barat itu juga berupaya untuk terus mengembangkan sistem hukumnya yang nantinya akan berkontribusi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah nanti yang disebut dengan pasar bebas hukum gitu ya. Jadi pasar bebas hukum gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, itu tapi dialog-dialog itu artinya sebenarnya mestinya akan menemukan satu model dari sistem hukum nasional di Indonesia gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini pluralitas dan toleransi berkaitan dengan pengakuan terhadap khilafiyah atau perbedaan antar madhab dan asas pragmatisme dalam masyarakat majemuk gitu ya. Jadi ini kan baik secara keagamaan juga sama, dari dimensi hukum juga sama, berarti masing-masing memang berbeda sesuai dengan apa
kepercayaan atau keyakinannya masing-masing. Nah, ini nanti agak sedikit berbeda ya dalam kaidah Islam, bahwasanya kalau Islam itu kan mesti ya dikatakan, itu di dalam Al-Quran dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya, dikata wa maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratun an amrihim, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina, ya. Jadi tidak boleh, tidak pantas, tidak diperkenankan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, tidak ada pilihan lainnya bagi umat Islam. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dalam Islam mestinya ya kalau dia Muslim ya harus tunduk patuh. Islam sendiri kan aslim taslam, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Itu kan jelas tuh. Jadi yang namanya Islam itu tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam teori dari ilmu hukum itu ada namanya teori credo ya. Teori credo itu adalah teori keniscayaan ketika seorang muslim ya mengikuti hukum agamanya. Nah, itu teori credo. Oke, lanjut. Ya, ini adalah prinsip metodologis dan juga sosial dari hukum Islam. Berikutnya majalatut tasyri' ya, atau ruang lingkup dari hukum Islam. Saya yakin semua sudah paham dan dia akan terus berkembang ya. Dalam konteks ya yang saat ini gitu ya, kita mengenal ada namanya hukum Islam yang ibadah. Nah, ini ya, kemarin kita sudah ketemu. Jadi sekali lagi kalau saya bicara atau saya menyebut hukum Islam, ya berarti di dalamnya itu ada syariah, kemudian fikih dan juga qanun. Tapi kalau secara spesifik ya kita boleh menyebutnya kalau ini ruang lingkup hukum Islam, ya maksudnya itu adalah ruang lingkup dari fikih Islam gitu ya, fikih Islam. Kenapa? Karena dalamnya ada fikih ibadah atau hukum-hukum Islam berkaitan dengan ibadah ya, dari sholat, puasa, zakat, haji, pokoknya aktivitas yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, itu adalah ibadah ya. Kemudian kedua ada muamalah, amalah yu'amilu muamalatan, ini berkaitan dengan hukum private ya, hukum keluarga ya, kemudian juga ekonomi, kontak dan perbankan syariah ya, semua nih pokoknya muamalah. Sebenarnya awalnya itu yang saya pernah sebutkan bahwa muamalah ini sebenarnya termasuk di dalamnya itu adalah akhwal syaksiyah gitu ya, hukum keluarga, hukum pernikahan, hukum kewarisan, termasuk juga sebenarnya jinayat gitu ya, karena konteks muamalah sendiri itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi sangat luas sehingga kemudian dikembangkan lagi. Ya kalau sekarang yang orang bilang muamalah itu sebenarnya istilah panjangnya itu adalah muamalah al-maliyah ya, muamalah al-maliyah. Jadi interaksi antara manusia yang berkaitan dengan harta. Itu adalah muamalah yang sekarang banyak dipahami oleh masyarakat atau yang berkembang muamalah gitu ya, sehingga lebih ke hukum perdata, kemudian juga ekonomi, bisnis dan keuangan. Jadi ini mengalami penyempitan makna ya. Sementara ahwalus syakhsiyah ini di prodi, di program studi yang di bawah Kemenag ini selalu ada, yaitu hukum keluarga muslim. Ya, ahwal itu artinya keadaan-keadaan, syakhsiyah itu adalah personal, pribadi atau seseorang. Ya, nah ahwal syakhsiyah diterjemahkan dengan hukum keluarga Islam atau hukum keluarga Muslim, yang intinya di sana ada NTCR ya, nikah, kemudian talak, kemudian cerai, kemudian rujuk ya gitu ya. Nah, sebenarnya fikih mawaris itu juga nanti tersendiri ya, ada al-faraid atau fiqhul mawaris itu juga tersendiri sebenarnya. Tapi di prodi awal itu biasanya dipelajari juga tentang ilmu waris atau faraid. Ya mestinya kalau fikih dia sudah tersendiri karena dia sudah cukup luas sekali pembahasannya gitu ya. Jadi kalau di awal kan di dalamnya ada fikih munakahat gitu ya, tadi ada fikih mawaris, itu dia sudah tersendiri gitu. Jadi ini kita pahami, oh berarti bukan berarti evolusi itu dalamnya itu ada waris, bukan, tapi secara keilmuan ilmu waris itu tersendiri, kemudian hukum atau ilmu atau fikih fiqhul usroh gitu ya, fikih keluarga dia juga sebenarnya tersendiri ya. Ini pembagiannya agar lebih memudahkan. Sama juga kaitan dengan jinayat ya, atau fikih jinayat, hukum
nanti diterjemahannya menjadi hukum pidana Islam, ya, hukum pidana Islam, ya. Jadi hukum pidana syariah, di situ ada hudud, ada kisos, ada takzir, ya. Hudud sudah jelas, ya, kisos juga sudah jelas, walaupun keduanya untuk pelaksanaannya di Indonesia kan perlu adanya istilahnya itu kebijakan izin dari pemerintah government, ya. Nah, sementara yang paling banyak dikembangkan itu adalah takzir, ya. Takzir itu adalah hukuman, ya, yang ditetapkan oleh hakim, oleh pengadilan karena tidak ada hukuman yang qot'i di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, simpel ya. Jadi takzir itu adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh hakim yang memang secara qot'i tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, gitu ya. Kalau dalam Al-Quran dan hadis kan ya dua ini yang utama, hudud, potong tangan, dan kisos, ya. Kisos ini macam-macam, ya. Kisos itu misalnya kalau dia membunuh, bunuh lagi. Nanti ada satu lagi yaitu rajam, ya. Ada rajam juga ketika hukuman bagi orang yang sudah menikah kemudian berzina, gitu ya, atau mungkin ada juga nanti dicambuk, gitu ya, dicambuk ketika dia itu misalnya berzina tapi belum menikah. Nah, itu bagian dari apa, hukum Islam yang sudah qot'i. Sementara takzir itu yang tidak qot'i, dalam artian itu tidak secara tekstual ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Itu takzir, misalnya ada seorang pencuri, ya, ada seseorang mencuri ayam, gitu ya, mencuri bebek, gitu ya, atau mungkin mencuri sepeda, gitu ya. Nah, kalau mencuri motor kira-kira sudah masuk ke nisab atau belum, ya? Nanti kita lihat nih, apakah kalau mencuri motor terus dipotong tangannya, gitu ya. Walaupun tadi secara pelaksanaan di Indonesia ini ya apa, belum, ya, diperkenankan atau tidak ada izin untuk yang hukuman potong tangan, sehingga ini ya tidak berlaku di Indonesia. Sama juga dengan hukuman rajam, ya, ataupun kalau kisos dalam konteks jinayah atau pidana bisa jadi disebut kisos. Misalnya banyak kasus-kasus yang kemudian hukum mati, yaitu sebenarnya sama, ya, dengan semangatnya adalah semangat kisos, ya. Termasuk juga kisos itu kan pokoknya pembalasan, ya, pembalasan yang tujuannya itu bukan dendam, tapi tujuannya itu adalah untuk menegakkan keadilan, ya. Nah, kadang orang itu mungkin apa ya, melihatnya itu ya dari perspektif dirinya sendiri. Kemarin seperti saya cerita, gitu ya, ketika ada kejadian kemarin itu di Sulawesi Selatan, ya, ada anaknya yang dibunuh meninggal, gitu ya, dibunuh meninggal, kemudian ibunya pasti akan sedih sekali, ya, akan sedih sekali, kemudian pasti akan mengatakan pokoknya saya nggak mau, pokoknya saya maunya orang yang membunuh anak saya harus dibunuh balik. Nah, ya, jadi itulah apa namanya, sebuah realitas yang mestinya memang seperti itu, tanpa adanya misalnya itu mungkin nanti ada mediasi atau mungkin juga ada penjelasan dan juga pemeriksaan, ya, pemeriksaan yang lebih detail, gitu kan, apakah memang betul-betul tadi pembunuhannya itu sengaja atau mungkin juga salah dari apa yang dibunuhnya, kan kita tidak tahu, ya, itu berbeda-beda kasusnya. Oke. Kemudian ada siasat syar'i, ya, atau hukum tata negara dan publik, ya. Siasat syariah sendiri secara bahasa itu adalah politik, sehingga kadang masuknya itu kepada apa, fikih atau hukum politik Islam, ya. Kalau tata negara nanti ada lagi, yaitu apa disebut dengan siasah dusturiyah, ya, atau fikih dusturiyah yang khusus kepada tata negara dan juga perundang-undangan. Nah, itu jadi beda lagi juga, gitu ya. Artinya banyak sekali dan ini terus berkembang, ya. Hukum itu kan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan dalam Islam juga dia akan terus berkembang, ya, akan berkembang tidak hanya sebatas ini saya jinayah misalnya, gitu ya, pidana syariah, ya, ini apa saja nih sekarang udah banyak sekali kasus-kasus yang perlu ditetapkan. Tadi muamalah juga sama, kalau kita hanya bicara ekonomi sekarang ya tidak bisa lagi, sekarang itu sudah dipisahkan, ada ekonomi, ada bisnis, ada akuntansi, ada manajemen bisnisnya, kemudian ada keuangan, finance, sudah beda lagi, gitu ya, masing-masingnya itu, ya, kecuali yang tadi ibadah kan. Kalau kita tahu kalau ibadah itu pedomannya adalah al aslu fil ibadati haramun illa maddalat dalil alal amri, ya. Jadi hukum asal dari ibadah itu adalah haram, artinya tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah atau ada contohnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ibadah. Berbeda dengan muamalah. Jadi muamalah itu ya al aslu fil muamalati al ibaha illa madalat dalil alal tahrim.
Ya, jadi hukum asal dari muamalah itu boleh kecuali ada dalil, ada argumentasi, ada ayat Al-Quran, hadis ya yang mengharamkannya atau yang tidak membolehkannya. Ya, jadi sebenarnya dulu itu fikih itu ya awalnya fikih tidak ada gitu ya. Tahunya ya langsung pokoknya pelaksanaan ibadah gitu. Fikih, oh kemudian muncul ada fikih ibadah. Oh ini fikih ibadah nih, fikih yang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini ada muamalah nih ada karena kaitannya dengan apa manusia interaksi manusia dengan manusia yang lainnya oh di bidang hukum masuk ke jinayah oh di bidang keluarga jadi ke afalus syakhsiyah oh di bidang politik ada siasat syariah oh di bidang harta kepemilikan oh jadinya adalah ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah sekarang sendiri di Indonesia sudah ada khusus untuk mata kuliah bukan mata kuliah ya prodi ya program studi S1 hukum ekonomi syariah S2 ada hukum ekonomi syariah bahkan sudah ada untuk S3 ini fokus kepada hukum ekonomi syariah. Ya, selain juga ada hukum bisnis juga ya, ada hukum bisnis syariah. Jadi ya beda sebenarnya ya antara ekonomi dengan bisnis kan beda, apalagi antara kaitannya dengan apa hudud, qisas dan ta'zir itu kan masing-masing itu berbeda. Oke, ya ini adalah ruang lingkup dari hukum Islam yang terus berkembang sampai akhir nanti lah manusia itu akan berubah nanti adanya AI nanti ketika ada misalnya AI itu bisa membunuh manusia gitu robot itu bisa berkelahi dengan manusia gitu ya nah itu juga akan terjadi kita akan terus berkembang ya. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik dari hukum Islam. Jadi bagaimana hukum Islam ini ya karakteristiknya adalah syumuliyah ya kemudian ilahiyah mulai dari ilahiyah itu ya hukum Islam itu beda dengan hukum yang lainnya. Ya beda dengan hukum yang lainnya. Kalau hukum lain sumbernya adalah misalnya dari putusan hakim sebelumnya atau mungkin dari putusan raja atau mungkin putusan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh misalnya dewan gitu ya baik itu dewan perwakilan rakyat ataupun juga di yudikatif sendiri gitu ya pokoknya beda gitu ya bedanya tadi adalah kalau hukum yang lainnya itu sumbernya adalah manusia sementara kalau hukum Islam sumbernya itu adalah wahyu ya dan ini ya diyakininya oleh umat Islam kalau umat lainnya mungkin kalau kita bicara tentang hukum ya misalnya mereka kan kalau dalam sains ilmu pengetahuan di barat kan mereka tidak mengakui sumber itu sebagai atau sumber wahyu secara epistemologi itu sebagai sumber ilmu gitu ya sehingga ya mana ada gitu ya nggak apa-apa kita muslim sepakat kita yakin bahwasanya inna dina indallahil Islam gitu ya jadi ilahiyah sumbernya transenden walaupun nanti ada keyakinan lain juga misalnya di beberapa agama samawi gitu kan mereka juga meyakini bahwa aturan-aturannya mereka itu ya dari kitab suci mereka kemudian dari mungkin apa dari nabi-nabi mereka atau dewa-dewa mereka atau orang-orang yang menjadi orang-orang suci di kalangan mereka gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sifatnya ilahiyah juga ya. Oke, kita lihat. Jadi yang pertama adalah sumber transenden maksudnya adalah ilahiyah di mana hukum Islam itu sumbernya adalah wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah yang memberikan otoritas transenden yang berbeda dari hukum positif. Nah, itu bedanya kan sangat jelas sekali ya. Ya, kita sebagai umat Islam ya harus yakin lah ya, yakin bahwa ini memang hukum Islam. Ya, terperkara pelaksanaannya, nah itu ya dikembalikan kepada manusia. Mungkin ada yang belum bisa melaksanakan secara keseluruhan. Oke. Yang kedua ada komprehensif tadi syumuliyah maksudnya mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, ekonomi, politik, budaya yang membentuk tatanan hidup secara menyeluruh. Sama ya, tujuan dari hukum itu kan agar hidup itu ya damai, tentram gitu ya. Nah, komprehensif di sini lebih kepada memang seluruh ya aturan ya atau seluruh komponen, seluruh sendi kehidupan manusia itu memang sudah diatur dalam hukum Islam. Makanya nanti bisa kita challenge nih ya. Misalnya hukum apa nih yang belum pernah dibahas ya, belum pernah dikaji oleh hukum Islam. Nah, biasanya nanti ada adilatul akam misalnya misalnya tentang apa ya, tentang hukum ini udara, hukum ini apa di atas itu ruang angkasa. Ruang angkasa misalnya Indonesia ini kan di bawah nih pulaunya gitu ya, di bawah. Nah, bagian atasnya itu bagian
ruang angkasanya atau di atas Indonesia itu miliknya itu seperti apa aturannya, gitu. Atau mungkin fikih kelautan, zona ekonomi eksklusif misalnya gitu ya. Nah itu aturannya bagaimana? Oh ternyata itu juga diatur dalam Islam gitu ya. Ya aturan hierarki sumber. Nah ini kita tadi sudah temukan ada 4 ya. Jadi ada terdapat urutan dalil Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian kias. Nah nanti setelah itu baru dalil-dalil hukum yang dikaji dalam usul fikih ya. Nah, usul fikih sendiri untuk awal adalah dasar-dasar dari fikih atau hukum Islam. Jadi ketika kita ingin menetapkan suatu hukum, maka harus paham fikih atau harus paham usul fikih. Sementara fikih kemarin kita pahami fikih itu adalah hasil atau produk atau pemikiran ya atau keputusan hukum dari seorang mujtahid atau ulama. Ya, ini adalah karakteristik dari hukum Islam. Berikutnya yang menarik juga dari karakteristik ini ya adalah adaptasi dan juga etika ya ada namanya teleologis atau makosidi ya jadi tujuan hukum Islam tadi kita sudah sebutkan makosidu syariah itu menjadi kriteria utama interpretasi dan prioritisasi ya. Jadi prioritisasi ya dari hukum. Nah, artinya bahwa dalam Islam itu sekarang ini yang berkembang adalah bukan hanya hukum yang sifatnya itu tekstual, tetapi lebih kepada yang sifatnya itu esensi, intisari ya dari hukum itu sendiri. Ya misalnya tadi kalau umpamanya hukum asal kan yang dibunuh itu bunuh lagi gitu ya. Tapi kemudian ternyata kita lihat dalam proses pembunuhannya tadi itu apa sengaja atau tidak, kemudian juga apakah di sana itu memang apa mendatangkan manfaat, ada istilahnya itu memberikan pembelajaran, misalnya tadi walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab gitu ya. Nah, itu maksudnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua ada dinamika dan elastisitas. Saya pernah menulis sebuah artikel judulnya tentang saya pernah membuat artikel jurnal ilmiah judulnya itu antara hukum Islam antara statis dan dinamis ya. Jadi dinamika dan elastisitas artinya mekanisme ijtihad, kias, dan juga dalil hukum lainnya itu memungkinkan adaptasi terhadap konteks dan tantangan baru. Nah, itu ya. Jadi ini jawabannya kenapa hukum Islam itu bisa menjawab seluruh aspek, seluruh sendi, seluruh komponen ya, seluruh dimensi dari kehidupan umat manusia gitu ya. Karena jawabannya adanya mekanisme ijtihad ya. Mekanisme ijtihad sendiri menggunakan metode dalil-dalil hukum ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan normatif etis, artinya hukum mengandung tuntutan moral, penekanan dan pembentukan akhlak yang memengaruhi legitimasi dari yuridis ya. Tentu saja ya, jelas sekali nih. Jadi misalnya ketika kita bicara tentang apa nih hukuman ya hukuman bagi orang yang berzina misalnya gitu kan ya. Nah kalau dalam hukum kalau di Indonesia kan kita punya pluralisme hukum. Jadi hukum adatnya bagaimana, hukum Islamnya bagaimana, kemudian hukum di Barat itu bagaimana gitu ya. Nah itu baru nanti digabungkan. Nah itulah nanti salah satu dari kontribusi hukum Islam bagi hukum nasional di Indonesia ya. Ini karakteristik hukum Islam, adaptasi dan juga etikanya. Yang berikutnya adalah tujuan. Wah, kita sudah sampai di sini. Tadi sudah disinggung sedikit ya terkait dengan tujuan primer dari syariah, tujuan dari hukum Islam. Apa sih tujuannya? Nah, ini beberapa perspektif ya. Kalau perspektifnya itu internal umat Islam, maka tujuan dari apa hukum Islam itu ya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallahi azza wa jalla dan untuk mendapatkan ridho dan surganya, ridho ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya secara internal, secara perspektifnya adalah keyakinan teologisnya gitu ya. Tapi secara luas, secara eksternal lebih luas lagi, secara lebih menyeluruh lagi bahwa
tujuan dari hukum Islam selaras dengan tujuan dari syariah itu sendiri ya, karena syariah itu kan juga aturan gitu ya. Misalnya kalau ada ekonomi syariah, perbankan syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, itu syariah di situ maksudnya adalah syariah Islam ya. Jadi tujuan utama syariat adalah melindungi 5 kebutuhan esensial manusia. Tadi yang saya sebutkan ada mulai dari hifdzuddin, ya memelihara agama, kemudian hifdzun nafas, memelihara nyawa, kemudian hifdzul akal, memelihara akal, kemudian hifdzun nasal, memelihara keturunan, kemudian hifdzul mal, memelihara harta, ya, properti, larangan riba, zakat, ya. Itu berkaitan dengan kebebasan beragama, la ikraha fiddin, ya, hifdzun nafas, larangan untuk membunuh diri sendiri dan juga membunuh orang orang lain serta keselamatan publik. Ini juga sudah dikembangkan menjadi keselamatan publik. Kemudian juga hifdzul akal, bukan hanya larangan khamr, narkoba, narkotika, zat adiktif lainnya, tapi juga kaitannya dengan pendidikan. Ya, jadi kalau ditanya kita ini sedang kuliah di ilmu hukum ini, sebenarnya kita itu sedang melaksanakan salah satu dari tujuan Islam, tujuan syariat Islam, yaitu hifdzul akal. Hifdzul akal itu adalah memelihara, melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan mengoptimalkan dari potensi akal gitu ya. Jadi bukan hanya nggak memelihara saja, tapi bagaimana setelah dipelihara kemudian bisa berkembang dan optimal. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus kuliah? Ya salah satunya hifdzul akal, implementasi dari hifdzul akal. Saya juga pernah buat tulisan judulnya membaca sebagai implementasi hifdzul akal ya. Ketika kita membaca sebenarnya kita itu mengoptimalkan dari akal kita ya, dari istilahnya itu nalar kita untuk terus berkembang. Nah, seperti itu ya. Hifdzun nasl berkaitan melihara keturunan, biasa peraturan pernikahan, perlindungan anak ya. Sekarang di Indonesia itu sudah ada KPAD ya, KPAD ya, Komisi Perlindungan Anak ya, ya KPA ya, Komisi Perlindungan Anak. KPAD itu kalau yang di Kabupaten Bogor tuh ya. Jadi Komisi Perlindungan anak daerahnya, karena wilayah nanti ada pusat ya, KPA itu ya. Nah itu juga sebenarnya bagian dari apa istilahnya tuh hibdun nasl, ya hibdun nasl. Kalau yang klasiknya hibdun nasl itu ya larangan berzina, karena kalau berzina itu kalau punya anak itu anaknya tidak dinisbatkan, tidak disabkan kepada bapaknya ya, walaupun secara biologis benar, dan juga nantinya tidak boleh menikahkan ketika anaknya itu perempuan gitu, dan nasabnya itu terputus. Makanya salah satu dari kenapa zina itu diharamkan ya, karena di situ akan membuat apa istilahnya itu keturunan ya, nasab itu akan kacau gitu, tidak sesuai dengan proporsinya. Nah, ini adalah maqasidus syariah. Seperti tadi saya sebutkan ya, bahwa dalam maqasidus syariah ini dia itu bukan hanya lima, lima ini adalah pendapatnya dari Imam Al-Ghazali, sebelumnya Imam Al-Juwaini, kemudian diteruskan ke Imam Al-Ghazali, kemudian diteruskan lagi oleh Imam Asy-Syatibi. Ya, ini yang dikembangkannya itu ya. Nah, jadi kalau sekarang itu ya lebih berkembang lagi. Misalnya tadi ada hifdzul bi'ah ya, memelihara ekologi lingkungan ya. Ada hifdzul ummah, menjaga umat ini ya. Kemudian ada hifdzul daulah, menjaga pertahanan negara. Oh, ada juga tuh hifdzul daulah gitu ya. Ada tuh. Kemudian juga nanti ada hifdzul iktisadi ya, menjaga lingkungan, termasuk ada mungkin ada hifdzul sihah gitu ya. Jadi lanjutan dari memelihara nyawa aja, bukan hanya nyawanya saja, ada nyawanya kalau stroke gitu kan ya bahaya juga gitu ya. Nyawanya ada tapi sakit gitu kan nggak sehat juga, makanya ada pemeliharaan kesehatan nih kalau orang-orang kesehatan gitu ya. Jadi ada hifdzus sihah gitu ya. Bagaimana memelihara kesehatan nih, Pak Hartoyo nih rajin olahraga, Pak Agung juga semangat ya, luar biasa nih. Jadi itu bagian dari hipnosis ya. Jadi kalau umpamanya ada yang suka jogging gitu, ada yang suka olahraga, suka jalan kaki, naik sepeda, itu sebenarnya bagian dari maqasidus syariat. Ya, bagian dari maqasidus syariat, terutama nanti turunan kelanjutan dari hifdun nafas ya, menjaga, melindungi, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan, mengoptimalkan dari nafas. Nafas itu sebenarnya bukan hanya nyawa, tapi juga jiwa dan raga.
ya. Jiwa dan raga itu perlu dijaga gitu ya, bukannya dijaga tapi dioptimalkan. Oke, ini adalah tujuan dari maqasidus syariah atau maqasidus syariah. Maqasid itu adalah maksud dan tujuan syariat Islam. Kenapa sih kita harus ada Islam? Kenapa sih kita harus diatur dalam Islam? Ya, jawabannya karena ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan untuk kebaikan manusia. Kebaikannya bisa dikaji lebih mendalam. Kenapa nyawa itu harus dilindungi? Ya, jelas lah kalau nggak dilindungi ya nyawa akan banyak nyawa melayang gitu ya. Coba kalau mamanya orang misalnya hukum rimba, orang bunuh lagi ya nggak ada habisnya gitu ya. Betul akal ya haruslah akal itu harus dijaga, dijaga. Kalau ngomong dijaga jadinya orang gila jadinya gitu ya. Kalau akalnya tidak berfungsi dengan baik ya. Nasal juga sama, mal juga sama. Kalau harta itu tidak dijaga ya akan ada banyak pencuri, perampok gitu ya yang dengan bebas ya mereka mengambil harta orang lain. Oke. Kemudian perluasan tujuan dan orientasi publik maksudnya adalah bagaimana hukum Islam ini juga berorientasi kepada kepentingan publik ya. Makanya hukum Islam memprioritaskan maslahatul ammah ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang maslahah, maslahah simpelnya itu adalah manfaat ya atau bahasa Indonesia sudah kemaslahatan ya. Nah, kemaslahatan sendiri, maslahat sendiri dalam Islam itu ada maslahah yang sifatnya itu fardiyah, ada juga maslahat yang sifatnya itu ammah, ya. Kemaslahatan yang sifatnya itu pribadi, ada juga kemaslahatan yang sifatnya itu umum, umum gitu ya. Gitu. Misalnya kalau kita pakai berkendara ya mungkin kalau pakai motor berarti pakai helm gitu ya. Itu maslahatul fardiyah. Ya kalau pakai mobil berarti pakai pakai sabuk pengaman itu adalah ya istilahnya itu kemaslahatan pribadi, maslahatul fardiyah. Tapi kemaslahatan umum adalah ketika lampu merah, ternyata ya kita harus berhenti gitu ya. Kuning itu hati-hati, kemudian ketika tidak boleh misalnya itu apa tuh namanya itu ya, tidak boleh istilahnya itu nyalip gitu ya. Nah, ada aturannya itu adalah maslahatul ammah ya. Nah, walaupun dia berbeda dengan fokus individualisnya hukum private-nya barat biasanya ya. Kalau hukum private-nya barat kan biasanya bebas tanpa ada aturan. Kalau kita bebas tapi ada aturannya. Ya misalnya pengakuan martabat manusia, al-karomah. Ya al-karomah ini sebenarnya itu martabat atau al-ird juga sama ya. Kemudian kesejahteraan sosial sebagai makosid turunan. Jadi welfare society ya kesejahteraan sosial itu juga bagian dari makosid. Kemudian juga tujuan yang sifatnya prosedural ya misalnya kepastian, ketertiban dan juga kebenaran dalam sistem peradilan. Zaman sekarang nih ya, ini PR besar nih bagi mahasiswa fakultas atau prodi ilmu hukum nih, di mana masyarakat itu sudah banyak kecewa dengan sistem hukum atau keputusan-keputusan hakim yang ada gitu ya, sehingga kemudian PR besarnya adalah bagaimana nih agar keadilan itu betul-betul ditegakkan walaupun langit itu runtuh gitu ya. Kayak ini perluasan tujuan dan orientasi publik. Jadi maksudnya hukum Islam sekarang ini bukan hanya yang sifatnya itu personal individual, tetapi lebih juga atau juga mengarah ke ranah publik ya. Artinya kepentingan masyarakat secara umum. Oke, kemudian isu-isu kontemporer dan juga tantangan teoritisnya nih. Jadi kalau kaitan dengan apa penerapan syariah dalam konteks luas itu pertama tantangannya atau isu-isunya adalah pertama terkait dengan kodifikasi dan juga istihad ya. Jadi bagaimana negara modern itu memadukan ketegasan kodifikasi dengan ruang ijtihad yang fleksibel. Nah, ini menarik nih ya dan kadang juga menjadi beda pendapat biasanya terkait dengan apa kodifikasi itu kan penyatuan hukum ya. Jadi hukum itu menjadi hukum positif karena tertulis ya kodifikasi dan ijtihad ini kaitannya dengan bagaimana istilahnya itu ya keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang nyata gitu ya. Jadi kodifikasi dan ijtihad ini perlu nih di Indonesia. Makanya nanti kalau sekarang itu misalnya nanti ada kompilasi hukum Islam, kemudian ada yang menyebutkan ya KHI ya itu sudah lama sekali dan KHI itu kan sudah beranak pinak ya bahasanya itu sudah turunannya tentang undang-undang tentang pengelolaan zakat, kemudian juga tentang wakaf, kemudian juga tentang waris gitu ya. Nah, itu kan
sebenarnya sudah disebutkan tuh ya. Oke, kemudian itu yang pertama ya. Kemudian hukum Islam dan HAM ini mencari titik temu dan konflik antara syariah dan juga standar dari hak asasi manusia internasional gitu ya. Ini kalau umpama hukum Islam tidak dinamis gitu mengikuti perkembangan zaman, nanti bisa-bisa akan ditinggalkan oleh manusia, misalnya hak wanita gitu ya. Kalau mungkin ada di beberapa negara yang masih membicarakan tentang bahwa wanita itu ya tidak boleh istilahnya itu pergi sembarangan sendiri misalnya, atau mungkin bahkan dulu sempat ada beberapa fatwa sebenarnya termasuk juga ini kan karena fatwa ya, fikih-fikih zaman dulu misalnya perempuan itu tidak boleh naik kuda gitu ya, tidak boleh naik kendaraan, tidak boleh driving sendiri gitu ya, dan lain sebagainya ya, banyak ya. Nah kalau sekarang ya udah bebas banget ya, perempuan itu mau main sepak bola, mau jadi petinju, mau jadi pegulat, menjadi angkat besi, mau apa saja bisa. Nah, umat Islam kayak gimana nih ya, perlu ada aturan dan juga istilahnya itu kajian terkait dengan itu ya. Baik itu hak asasi manusia ataupun hukum yang berkaitan dengan gender dan yang lainnya, termasuk isu-isu baru terkait misalnya tentang LGBT misalnya gitu ya. Jadi gimana nih ya, sama tadi dengan zina ya. Kalau zina kan hukumannya sudah jelas juga, tapi kalau di Indonesia ini ya, kalau apalagi tidak ketahuan atau mungkin suka sama suka dan sebagainya, agak susah ya. Yang paling itu mungkin kalau kasusnya itu mungkin anak di bawah umur gitu ya, belum dewasa, atau mungkin juga kasusnya banyak dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini menjadi hal yang jadi hukumannya seperti apa nih? Terus kalau tidak mungkin dihukum, jadi apakah diam atau mungkin ada alternatif lain? Nah, biasanya para ahli hukum Islam itu mereka tidak diam, tapi mencoba mencari esensi ya, esensi dari hukum Islam itu sendiri. Tadi misalnya, oke, di Indonesia itu tidak bisa ditegakkan hukum mati atau kisos atau hudud gitu ya, tapi kemudian ada alternatif lain karena tadi pluralisme hukum, akhirnya yaudah esensinya apa sih dari hukuman hudud itu? Oh, esensinya dari potong tangan itu misalnya adalah ya dia itu taubat gitu ya, dia itu memahami kesalahannya. Ya udahlah, zaman sekarang di Indonesia itu dipenjara saja gitu ya. Jamil yang dicurinya itu bisa dikembalikan. Nah, itu esensinya memang ya mengalami perubahan memang dari hukum Islam itu sendiri, sehingga saya selalu katakan ya tidak hanya yang sifatnya tekstual tapi juga kontekstual sesuai dengan zamannya. Sebagaimana perkataan dari Imam Syatibi juga ya, yang beliau mengatakan bahwasanya taqayyul fatwa bi taqayyul azmina wal amkina wan niyya wal awaid ya. Jadi hukum itu ya, Imam Syatibi ya di dalam muwafaqat ya, beliau mengatakan bahwa hukum itu atau fatwa itu, ketetapan itu ya akan dinamis sesuai dengan perubahan waktunya, tempatnya, zamannya, khusus pada masalah-masalah yang sifatnya itu memang dhoniyah ya, bukan yang qot'i, bukan yang sudah pasti aturannya. Oke. Walaupun tadi misalnya pasti juga ternyata ada korinah atau ada elemen, ada sebab yang mengakibatkan hukum itu tidak bisa dilaksanakan, itu juga menjadi sebab, menjadi alasan juga untuk beralih kepada perubahan hukum itu sendiri ya. Termasuk kaitan dengan ekonomi syariah, ini sangat banyak sekali. Ekonomi bisnis sudah berkembang tadi, ekonomi, bisnis, keuangan, akuntansi gitu ya. Bahkan nanti sudah beranak pinak tadi ya, sudah terpecah, sudah bukan terpecah, sudah menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian menjadi disiplin ilmu. Oke, termasuk juga lingkungan dan bioetika ya, di mana kita ada formalisasi fikih lingkungan dan juga AI, ya, genetika, data privacy, cyber security, dan lain sebagainya. Itu akan terus berkembang ya. Jadi akan terus berkembang, tinggal ahli-ahli hukum Islam itu harus mampu untuk menjawab tantangan dari zaman tersebut. Oke, terakhir kesimpulan pada hari ini sangat simpel sekali bahwa dinamika dan elastisitas hukum Islam melalui mekanisme ijtihad memastikan relevansinya yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan sosial, teknologi, dan lingkungan global. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa diskusi terkait dengan topik hari ini, yaitu berkaitan dengan pertama adalah ruang prinsip, kemudian ruang lingkup, kemudian tujuan dari hukum Islam. Ya, selain juga nanti dari